Pemirsa, helikopter polisi udara melakukan manuver hover rendah untuk menyalurkan bantuan di Aceh, Tamiang, Aceh. Dalam kondisi angin kencang dan jarak pandang terbatas, keputusan manuver harus diambil dengan cepat. Personel polisi udara Bahar Kampolri kirim bantuan logistik untuk masyarakat Aceh, Tamiang, Aceh yang terdampak banjir. Pasca banjir, lokasi layak untuk pendaratan helikopter tidak ada karena seluruh area tergenang air. Namun demi mendistribusikan logistik bantuan bagi warga, helikopter melakukan manuver presisi pada ketinggian rendah. Dalam kondisi angin kencang dan jarak pandang terbatas, keputusan manuver harus diambil dengan cepat. Saat helikopter berhasil menahan posisi pada ketinggian rendah, awak udara bersiaga memastikan paket bantuan jatuh tepat sasaran tanpa membahayakan warga. Warga pun langsung menghampiri untuk menerima paket bantuan yang dijatuhkan awak udara. Sementara itu diketahui dalam helikopter Pol Udara Bahar Kampolri diterbangkan dengan 4 personel, yaitu AKBP Dian Didik Arfianto sebagai pilot, Ibtu Vidya Mangunjaya sebagai kopilot, serta Aibda Sanioko dan Bribka Kuku Wahyu sebagai awak pendukung. Pemirsa, helikopter polisi udara melakukan manuver hover rendah untuk menyalurkan bantuan di Aceh, Tamiang, Aceh. Dalam kondisi angin kencang dan jarak pandang terbatas, keputusan manuver harus diambil dengan cepat. Personel polisi udara Bahar Kampolri kirim bantuan logistik untuk masyarakat Aceh, Tamiang, Aceh yang terdampak banjir. Pasca banjir, lokasi layak untuk pendaratan helikopter tidak ada karena seluruh area tergenang air. Namun demi mendistribusikan logistik bantuan bagi warga, helikopter melakukan manuver presisi pada ketinggian rendah. Dalam kondisi angin kencang dan jarak pandang terbatas, keputusan manuver harus diambil dengan cepat. Saat helikopter berhasil menahan posisi pada ketinggian rendah, awak udara bersiaga memastikan paket bantuan jatuh tepat sasaran tanpa membahayakan warga. Warga pun langsung menghampiri untuk menerima paket bantuan yang dijatuhkan awak udara. Sementara itu diketahui dalam helikopter Pol Udara Bahar Kampolri diterbangkan dengan 4 personel, yaitu AKBP Dian Didik Arfianto sebagai pilot, Ibtu Vidya Mangunjaya sebagai kopilot, serta Aibda Sanioko dan Bribka Kuku Wahyu sebagai awak pendukung. Pemirsa, di tengah sisa lumpur dan lokasi pengungsian yang basah, warga Aceh membongkar tumpukan baju bekas bantuan. Satu persatu pakaian mereka pilih bukan untuk gaya, tetapi untuk bertahan hidup di hari yang serba darurat seperti yang dilaporkan jurnalis Salam berikut ini. Pemirsa, beginilah situasi terkini di Desa Sidodadi ketika waktu gelap tiba, di mana memang hingga saat ini pun belum juga dialiri listrik maupun juga air bersih, karena memang hingga saat ini warga masih membutuhkan bantuan. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa untuk warga pun untuk bisa mendapatkan penerangan cahaya dari listrik, warga memanfaatkan genset yang dibeli, yang memang untuk genset sendiri ini menggunakan bahan bakar bensin, yang tentunya untuk harga bensin sendiri pun di sini juga sudah mulai merangkak naik. Bahkan untuk di eceran sendiri ini sudah mencapai mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per liternya. Dan ini yang dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga genset ini tidak bisa digunakan selama 24 jam, hanya di jam-jam tertentu saja genset digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga secara luas begitu. Dan memang kalau kita lihat di sebelah kanan saya, ini adalah tampilan dari donasi yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat yang menjadi korban banjir, seperti mulai dari pakaian, baju, kemudian juga ada celana, dan juga kebutuhan lainnya, kebutuhan pakaian yang dibutuhkan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan kita akan coba berbincang di sini bersama dengan salah satu warga. Halo Ibu, dengan Ibu siapa namanya Ibu?
Dengan Ibu Yuliana. Yuliana, Ibu bisa diceritakan nggak Bu, ini saat ini Ibu lagi ngapain? Lagi pilih-pilih baju, pilih jilbab, pilih baju anak. Kan itu aja Pak. Udah dapat apa aja Ibu ini di sini Bu? Udah dapat jilbab, baju anak, jilbab, baju-baju anak. Udah itu aja Pak. Memang pas lagi banjir ini nggak sempat menyelamatkan pakaian apa seperti apa sih? Ada yang bisa diselamatkan, ada juga yang terendam Pak. Tapi kalau dibilang ya banyak yang terendam baju-baju anak-anak. Pas lagi banjir saat itu setinggi apa Bu untuk di rumah Ibu sendiri? Kalau untuk rumah itu rumah tenggelam Pak. Kita turut berduka ya Bu ya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu warga yang memang saat ini pun warga meskipun di waktu gelap warga ini tetap berbondong-bondong begitu untuk bisa memilih pakaian yang bisa mereka pilih karena memang tidak banyak harta benda yang mereka bisa bawa ketika banjir tersebut terjadi, dan saat ini pun bantuan juga sudah mulai datang seperti pakaian yang langsung diserbu oleh sejumlah warga yang masih membutuhkan bantuan karena memang seperti yang kita ketahui saat ini banjir yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu tempat menyebabkan sejumlah lokasi di Aceh Tamiang ini terisolir dan tidak bisa terjamah oleh bantuan apapun, namun kini juga sudah mulai masuk meskipun saat ini untuk jumlah bantuan ini belum secara merata dan terus dibutuhkan oleh warga seperti pakaian, kemudian juga obat-obatan, makanan, dan juga kebutuhan lainnya yang terus dibutuhkan oleh warga di Aceh Tamiang ini. Dari Aceh Tamiang, salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kelangkaan minyak, sebuah mobil ambulans dari RSUD Aceh Singkil kehabisan BBM saat hendak merujuk pasien ke Medan, Sumatera Utara. Beruntung warga beramai-ramai menyedot minyak di kendaraan mereka untuk disumbangkan kepada ambulans tersebut. Petugas SPBU dan warga beramai-ramai membantu mengambil bahan bakar yang ada di kendaraan masing-masing untuk disumbangkan kepada ambulans. Ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil itu hendak merujuk pasien ke rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Namun persediaan BBM mobil ambulans menipis. Ambulans tersebut sempat singgah di sejumlah SPBU di kawasan Aceh Singkil. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, BBM di SPBU tak kunjung datang. Kemudian ambulans tersebut melanjutkan perjalanan dan singgah di SPBU di wilayah Subulu Salam. Namun persediaan BBM di SPBU tersebut juga kosong hingga mendapat sumbangan bahan bakar dari warga. Rumah sakit RSUD Aceh Singkil membawa pasien stroke. Kebetulan bapak itu harus segera dibawa ke rumah sakit Medan untuk melakukan CT scanning kepala untuk memastikan apakah ada pembuluh darah yang pecah. Dan ketika kami bawa, memang mobil ambulans itu lagi rest, tidak ada minyaknya. Biasanya memang ada minyaknya, tapi karena berhubung minyak ini susah, memang langka. Pas pulang kemarin, kebetulan ambulans itu lagi ada waktu merujuk itu, pulangnya tidak ada minyak. Warga berharap kelangkaan BBM di daerah secepatnya bisa teratasi sehingga dampak kelangkaan itu tidak kian meluas. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Hati-hati ya. Kedatangan truk tangki BBM di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara disambut antusias warga usai mengantre selama 2 hari. Ratusan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara bersorak menyambut datangnya tangki Pertamina di SPBU Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Meski jumlah BBM dibatasi, namun mereka senang akhirnya bisa mendapat BBM usai 2 hari mengantri. Kali ini, stok BBM yang tersisa jenis Pertamax sebanyak 8 ton. Hingga kini, kondisi di hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara mengalami kelangkaan BBM. Antriannya udah ada 3 jam. 3 jam abang di sini? Iya bang. Kalau yang langka dulu berapa lama? Yang langka ini semenjak ada bencana itulah. Oh, payah minyak ya? Iya bang. Kalau payah minyak gini gimana kita nih narik angkutan ini? Ya agak susah juga lah bang. Susah, Gimana kita mau narik? Jadi tiap hari antri? Antri bang.
Pengelola SPBU mengakui kelangkaan BBM diakibatkan masalah pengangkutan dari depo Pertamina Teluk Kabung dan Dumai, sehingga pasokan tidak dapat masuk setiap hari. Stoknya sebenarnya aman kalau NO kita. Tapi kalau pengangkutannya Inilah yang kurang banget. karena masalah bencana tadi ya bang. Bencana tadi. Oke, jadi harapan kita apa nih bang? Segera di atasnya atau gimana Ya, ya? kalau bisa segera lah diatasi supaya tidak begini situasinya. Ada itu apa itu kan konsumen ini kan sudah resah. Warga berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini karena sudah lebih dari 1 pekan kelangkaan BBM mempersulit kehidupan mereka. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.